warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Raya Candi rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tunaikan sebagian tugas kita sebagai orang beriman, diantaranya sholat zuhur hari ini. Semoga amal kita, ibadah kita menjadi amal-amal saleh dan ibadah-ibadah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Akan kami teruskan membaca kitab Syu'abul Iman, yang hari ini akan kita baca Asy-Syu'batus Saminah Wasittun, cabang iman yang ke-68. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu tentang ikramud dhaif. Ikramud dhaif itu termasuk cabang iman yang ke-68. Kita tahu, kita yakin, kita mengimani bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hablum minallah saja, tetapi juga sangat diperhatikan tatanan kehidupan bermasyarakat, tatanan kehidupan bersosial, hablum minan nas. Di antaranya adalah soal tamu bertamu. Rasulullah mengaturnya sebegitu rupa agar hak tamu terpenuhi, agar komunikasi dan silaturahim sesama bisa terbangun dengan baik, sehingga ukhuwah sesama muslim, ukhuwah sesama mukmin, atau bahkan ukhuwah dengan sesama manusia itu bisa terbangun dengan sebaik-baiknya. Banyak hadis yang menyebutkan tentang betapa menghormati tamu itu suatu kewajiban. Di antara hadis yang menjadi dasar itu adalah sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu jazaan lahu yadumuhu yauman wa lailatan wa idhafatuhu salasata ayyamin wa ma ba'da dzalika fa huwa shadaqah." Kata Rasulullah, siapa yang kepingin sempurna imannya, iman kepada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah ia menghormati tamunya dengan memberikan hak-hak mereka, hak-hak para tamu itu. Para sahabat bertanya, apakah hak para tamu itu? Maka Rasulullah menjawab, sehari semalamnya dan bertamu itu 3 hari, dan yang lebih dari itu adalah sedekah. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Para bapak dan ibu sekalian, bahwa seorang itu tentu suatu saat butuh bantuan orang, butuh pertolongan, fasilitas orang. Ketika kita perjalanan jauh, mungkin ada hal yang kita butuh bantuannya, kita ada keterbatasan untuk nyewa hotel, untuk mencukupi apa yang jadi kebutuhan kita ketika kita musafir. Maka ketika kita kemudian bertamu ke tempat saudara kita, teman kita, sahabat kita, itu menjadi hak tamu untuk memperoleh jamuan, untuk memperoleh fasilitas bagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang semestinya. Maka kata Rasul, ketika kita dapat tamu, maka kewajiban kita adalah idhofatuhu, menyuguhnya, memberikan hal yang kira-kira dibutuhkan seorang tamu, patut untuk kita suguhkan. Bahkan budaya Arab yang kemudian dilanjutkan menjadi satu akhlak Rasul, akhlak Islam, adalah orang-orang Arab itu orang yang paling pandai dan paling suka menghormati tamu. Ibaratnya kesehariannya ia tidak pernah makan daging kambing, tetapi ketika ada tamu maka ia tidak eman dengan kambing yang ia punya, kemudian ia sembelih untuk nyuguhi tamu. Betapa ikramid dhaif itu sesungguhnya budaya yang ada sebelum Islam, tetapi kemudian diperkuat oleh sunnah Rasulullah, oleh syariat Islam.
Yang wajib bagi tuan rumah untuk menyuguhi tamu adalah 1 hari. Tetapi tamu itu punya hak maksimal 3 hari untuk bertamu di rumah saudaranya, di rumah sahabatnya. Dan ketika sudah lebih dari 3 hari, maka tidak lagi menjadi kewajiban tuan rumah, tetapi boleh tentunya tetap tuan rumah menghormatinya dengan memberikan suguhan dan layanan-layanan yang dibutuhkan. Ada satu rincian tentang adab menerima dan menghormati tamu yang disusun oleh Alik Azim dalam bukunya Adab Bertamu. Dia merinci beberapa ketentuan tentang kode etik atau etika bertamu. Pertama, orang yang dapat tamu itu disunahkan untuk menyambut tamunya dengan mengucapkan selamat datang, apapun bahasanya, apapun kalimatnya, tetapi ada satu sikap bahwa kita merasa senang atau kita mengucapkan marhaban pada tamu yang datang ke rumah kita. Kayak yang kedua, menyediakan hidangan untuk tamu semampu kita, nggak usah mengada-ada, tetapi juga jangan sampai tidak ada sama sekali, dan tetapi berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sebaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, diniatkan untuk memberikan kegembiraan. Kadang tidak setiap tamu itu malah lebih suka ketika diberikan suguhan yang berlebihan. Kadang dia hanya merasa senang bahkan ketika dilayani, diterima dengan sepenuh kegembiraan walaupun tanpa ada suguhan-suguhan yang berlebihan. Sehingga etikanya, kata si Ali Azim ini, perlu kita niatkan ketika memberikan layanan pada tamu itu, penghormatan pada tamu itu dalam rangka memberikan kegembiraan. Yang keempat, mendahulukan yang lebih tua, walaupun juga tidak kemudian tidak menyayangi yang muda, karena memang Rasulullah juga memberikan pelajaran tentang etika kita kepada orang lain. Tidak termasuk umatku kalau dia tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Begitu juga pelayanan penghormatan pada tamu, tentu prioritas pada yang tua. Yang kelima, mempercepat untuk menghidangkan makanan jika memang mau menghidangkan, sehingga mungkin tamu kita perjalanan jauh, belum sempat makan di jalan, belum minum di jalan. Nah, itu dibutuhkan oleh tamu kita, dipercepat untuk kita menghidangkannya. Kemudian yang keenam, ada adab-adab lebih teknis yang perlu dilakukan seorang tuan rumah. Pertama, mengajak mereka berbincang-bincang dengan topik-topik yang menyenangkan. Tidak kemudian ada tamu kita cuekin. Itu bukan adab Rasul, bukan adab Islam. Kalau ada tamu, kita ajak berbincang-bincang, dan mengajak berbincang dengan tamu itu bagian dari sunnah Nabi, itu bagian dari ibadah. Jangan kemudian kita merasa ini membuang waktu, ini mengganggu pekerjaan macam-macam. Ya, kalau memang ada tugas yang sangat-sangat penting tidak bisa ditinggalkan, bolehlah kita sampaikan bahwa kita punya acara, kita punya. Tetapi ketika tidak ada hal yang mendesak, sangat dianjurkan untuk mengajak berbincang-bincang dengan mereka. Yang kedua, tidak tidur sebelum tamunya tidur, atau mungkin dengan ada bahasa tertentu ketika kita sangat ngantuk, kita sampaikan untuk tamu kita istirahat, baru kita kemudian istirahat. Karena ketika kita sudah tidur, tamunya belum tidur, itu masing-masing mungkin ada semacam kecurigaan, suudzon diantaranya. Yang ketiga, tidak mengeluhkan kehadiran mereka walaupun hanya dengan sikap, misalnya menata piring dengan dibanting agak keras, atau menyapu tempat ketika ada tamu dan sebagainya. Itu sikap-sikap yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, bermuka manis ketika mereka datang. Walaupun lagi banyak pikiran, usahakan untuk bisa bersikap manis kepada mereka. Yang kelima, merasa kehilangan ketika pamitan pulang. Ya, sikap yang menghormati tamu itu mungkin kita menganggapnya basa-basi, tetapi bukan basa-basi, tapi bagaimana kita ikramut dhaif. Kemudian yang ketujuh, tidak memberikan hidangan sebelum tamu selesai, tidak membereskan hidangan sebelum tamu selesai makan.
tamunya masih makan, masih katakanlah belum cukup, belum selesai, sudah dibereskan, itu juga sikap yang tidak semestinya. Yang 8, tidak menghantarkan tamu, setidaknya menghantarkan tamu saat hendak mau pulang ya, apa sampai pintu rumah, apa pintu pagar begitu, sebagai ekspresi bahwa kita merasa senang kedatangan tamu. Dan yang terakhir, kita tidak perlu, tidak boleh mengkhususkan memberikan penghormatan yang berlebih pada tamu yang kaya-kaya, tetapi kita justru meremehkan, tidak menghormati ketika tamunya tamu-tamu yang bukan orang kaya. Kata Rasul dalam sebuah hadis bahwa sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang dimakan hanya orang-orang kaya saja dan tidak mengundang yang miskin. Ini juga berlaku dalam tatanan bertamu. Jadi jangan kemudian karena orang kaya, anggota DPR atau pejabat, kemudian diada-adakan yang tidak ada, tapi ketika yang datang keluarga kita yang tidak punya apa-apa, yang miskin, kemudian kita abaikan, malah kemudian kita perlakukan tidak semestinya. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, merupakan syu'batul iman, cabang dari iman, dan Rasulullah sangat menekankan betapa pentingnya kita menghormati tamu. Dengan cara itu kita akan bisa menjaga, membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara kita. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang memperhatikan sunnah Rasul, melakukan sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya. Dengan cara begitu kita akan bisa menjadi muslim yang sempurna. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.